Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medali dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu tanggal 9 Januari tahun 2021, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Semoga kita tidak bosan-bosannya untuk mendengarkan sabda Tuhan, mencoba untuk belajar darinya, meresapkannya, dan akhirnya menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menjadikan kami makhluk baru dalam Kristus. Kami mohon semoga kami menjadi serupa dengan Kristus, karena di dalam Dia kami disatukan dengan Dikau. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, salam sehat semangat selalu. Dalam situasi pandemi ini, kita tetap selalu memohon untuk memiliki iman yang teguh, pengharapan yang kuat, dan cinta kasih yang semakin tulus. Marilah kita belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, kiranya kata-kata dari Yohanes tadi sungguh menjadi inspirasi hidup bagi kita, bahwa memang demikianlah halnya kita ini seperti hanya wayang di tengah-tengah lakon dunia ini yang dalang utamanya atau sang inspirator sejati, guru sejati, sutradara sejati, pelaku motor penggerak utamanya itu Tuhan. Nah, kalau kita ini yang wayang merasa menjadi seperti Tuhan, lalu ya akhirnya kacau balau, karena sebenarnya memang tempat kita tidak seperti itu. Tetapi Yohanes mengajari kita untuk memahami lebih dalam posisi kita, situasi kita, perutusan kita, hakikat kita sebagai orang-orang yang mengikuti sang kebenaran, sang sabda. Sebenarnya tidak hanya mengikuti, tetapi kebenaran atau sabda itu diberikan untuk kita supaya kita hidup olehnya, bukan lalu tidak percaya dan mengingkarinya. Semoga apa yang diperjuangkan, dikatakan, dilakukan oleh Yohanes Pembaptis tadi sungguh-sungguh juga mengakar di dalam hidup kita dalam hal apapun, sehingga bukan lagi kita yang makin besar, tetapi Tuhan yang ada dalam diri kita yang menggunakan diri kita. Karena inilah spiritualitas yang sesungguhnya kita diajak untuk menemukan yang sejati. Karena yang sejati itu bukanlah kita, seperti Yesus tadi
bukan Yesus. Yohanes tadi mengatakan bahwa aku bukanlah Mesias, tetapi mempelai laki-laki yang datang, itulah dia. Dan Yohanes merasa bersukacita, bergembira, sukacitanya penuh ketika ia tahu bahwa mempelai itu datang dan ia tengah lalu menyelamatkan, lalu menghampiri mempelai perempuan, yakni umat beriman. Saudara-saudariku, sikap rendah hati, sikap mengutamakan Allah, sikap untuk setia kepada kebenaran, dan lalu tidak iri hati dengan segala macam perjuangan yang juga sebenarnya justru kebenaran sejati ada di sana, maka itulah sebenarnya jalan menuju kepada kebenaran. Kita mohon berkat Tuhan, semoga dalam situasi pandemi ini kita semua diubah hatinya, lalu diperbarui hatinya untuk tidak lagi berpusat pada diri sendiri, tetapi kepada Allah, kepada kebenaran, dan kita siap melakukan segala karyanya dengan rendah hati. Ia harus makin besar, sementara aku harus makin kecil. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa rendah hati di hadapan Allah dan sesama, di dalam setia kepada kebenaran, sebagaimana Yohanes Pembaptis senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.